الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tanah, air, angin, dan api yang menjadi daging, tulang, urat, dan darah, inilah yang disebut namanya a'yan kharjiyah namanya. Ya, a'yan kharjiyah itu tubuh yang kasar bernama Adam. Nah, jadi yang kasar, yang zohir, ini disebut namanya dengan Adam. Bukan Adem. Kalau Adem tambah sarinya aja lagi itu, Adem sari. Ada. Ini yang namanya Adam. Sekarang kita tilik lebih ke dalam lagi. Nah, kita tilik ke dalam. Apakah api ini, api yang ada di bumi ini, atau api yang mana maksudnya? Apakah api kompor, api lilin, atau api yang mana? Yang kedua, angin itu, apakah angin timur atau angin barat yang ada di bumi ini? Yang ketiga, apakah air jomberan, air aqua, air sumur kita, atau air hujan, atau air yang mana maksudnya? Kemudian yang terakhir, tanah. Apakah tanah berpasir, tanah berlumpur yang ada di muka bumi ini, atau tanah yang mana yang dimaksudkan? Nah, ini masih tersirat nih. Ya, kita lihat ke dalam. Api yang dimaksudkan Ustadz ini, Bapak Ibu, bukanlah api yang ada di dunia. Nah, ya. Bukan api kompor, bukan api lilin. Tapi api yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah sifat jalalullah. Sifat jalalullah. Sifat kebesaran Allah. Jadi darah itu tempat memandang nyatanya sifat jalalullah, kebesaran Tuhan. Yang kedua, angin yang menjadi urat pada diri insan itu bukan angin timur, bukan pula angin barat atau angin sepoi-sepoi. Akan tetapi makna angin itu secara makna hakikatnya itu adalah sifat jamalullah. Keindahan Allah. Kemudian yang ketiga, namanya air. Air itu bukanlah air jomberan, air aqua, dan air hujan yang ada di bumi. Akan tetapi makna air itu adalah sifat qaharullah. Qaharullah. Sifat perkasanya Allah. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah itu bukan tanah berpasir dan tanah berlumpur maksudnya. Akan tetapi itu adalah sifat kamalullah, sifat kesempurnaan Allah. Maka secara zahir Bapak Ibu, tubuh kita yang kasar ini, ya, yang unsurnya daripada api, angin, air, dan tanah, sebenar-benarnya adalah tempat memandang si Jalal. Siapa si Jalal itu? Adalah Allah. Siapa si Jamal? Si Jamal itu Allah. Siapa si Qahar? Si Qahar itu Allah. Siapa si Kamal? Si Kamal itu Allah. Maka sempurnalah memandang Allah itu secara zahir pada batang tubuh ini yang disebut namanya dengan Adam. Bukan Adem. Adam. Berapa hurufnya itu? Alif, dal. Makanya dikatakan oleh orang-orang arif bilang, kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dalam Al-Quran itu ada rahasia makna yang tersirat di dalamnya. Kalaulah memang Adam itu tempat memandang jalal Allah, jamal Allah, qahar Allah, dan kamal Allah, tiada lain adalah Allah, maka apa makna Adam secara makna hakikatnya? Alif ini bukan ilmu otak-atik Bapak Ibu ya. Bukan ilmu cocok logi ini. Ini ilmu hikmah, ya. Alif ini maknanya Allah. Dal itu maknanya dalil. Mim itu maknanya Muhammad.
Jadi Adam itu maknanya Allah dalil Muhammad. Apa maksudnya? Allah itu betul-betul nyata wujudnya yang disebut Muhammad. Allah itu nyata pada Muhammad. Karena Allah itu nyata wujudnya yang disebut Muhammad, maka disebutlah panggilannya itu dengan Adam. Adam secara arti harfiahnya maknanya tiada. Kalau Adam itu makna harfiahnya tiada, ya. Lalu siapa yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu siapa Adam itu? Adam itu aku, kata Allah. Aku itulah yang Adam itu. Maka dijelaskan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Apa sebabnya dijadikan Adam sesuai dengan gambaran rupa diriku? Karena sesungguhnya Adam itu min ibadihi juz'an, bahagian daripada diriku. Belahan jiwaku, jantung hatiku, aku itu yang sebenar-benarnya, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa situ. Karena aku yang wujud, aku yang tunggal, aku yang ada semata-mata. Begitu kita memahami insan itu yang sesungguhnya, diri yang zahir ini. Sehingga sempurnalah pengenalan kita nanti kepada Allah itu pengenalan zahir dan batin secara sempurna. Jadi diri yang zahir, tubuh jasmani, Bapak Ibu sudah memahami makna hakikat rahasianya. Sekarang apakah kita berhenti di situ? Tentu tidak. Jangan bertahan di sana. Apa pesan Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu pulangkan ke asalnya. Ini kata Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu pulangkan kembali kepada asalnya. Kita lihat. Tanah ini kita kembalikan ke asalnya. Air ini dikembalikan kepada asalnya. Angin juga dikembalikan kepada asalnya, api juga dikembalikan kepada asalnya. Lalu mana asal daripada tanah, air, angin, dan api? Ini kita lakukan namanya tarki. Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Kita lihat, yang pertama, asal tanah daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api, dan asal api daripada Nur Muhammad. Nih, Nur Muhammad. Atau pemahaman yang kedua, untuk memudahkan pemahaman bagi Bapak Ibu, asal tanah daripada Nur Muhammad. Asal air juga Nur Muhammad. Asal angin adalah Nur Muhammad. Asal api adalah Nur Muhammad. Kalaulah asal tanah, angin, air, dan api adalah Nur Muhammad, maka tubuh yang kasar, tubuh yang zahir ini disebutlah namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad itu kita singkat aja Muhammad. Yang kasar ini bernama Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita tilik lagi diri insan secara batin. Secara zahir udah paham kita nih, ini asalnya. Ya, kembalikan dia kepada hakikat asalnya itu Nur Muhammad. Kenapa dikembalikan kepada hakikat asalnya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad inilah awal mula pertama kali Allah ciptakan. Ini bahasa syariat itu menciptakan. Kalau bahasa hakikat Allah tak pernah menciptakan. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud semata-mata, maka segala sesuatu itu adalah tajalli min tajaliyatillah, untuk memandang kenyataan rupa dirinya. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan sebelum Allah menciptakan aras, luh, kursi, dan mahfuz, dan sebelum
adanya surga dan neraka, yang pertama kali ada sebelum adanya segala yang ada itu, surga neraka, aras lu kursi mahfuz, langit dan bumi, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nah, ini bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat diri kita yang batin, nyata pada ruh. Diri kita yang batin nyata pada ruh itu juga tercipta daripada 4 anasir. Disebut namanya anasir yang batin. Apa yang pertama? Anasir yang batin itu, yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur. Yang keempat adalah syuhud. Jadi anasir yang batin itu asalnya 4 anasir, wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Apa makna wujud itu? Makna wujud itu itulah yang disebut namanya dengan zat. Ilmu itu disebut namanya dengan sifat. Nur itu disebut namanya dengan asma. Syuhud itu disebut namanya dengan af'al. Lalu kalaulah syuhud itu maknanya nyata, sebutannya pada af'al, af'al itu pada insan ini, inilah yang disebut namanya nyata pada tubuh. Itu dia. Jadi memandang af'al Allah itu, pandanglah kepada tubuh insan ini. Tubuh inilah tempat memandang nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu, yang zahir maupun yang batin, dan aku pula lah yang memperbuat apa-apa yang kamu perbuat. Yang kedua, asma. Asma pada insan ini itu nyata terlihat pada hati. Jadi hati inilah tempat memandang asma Allah. Ya, oleh karena itu Allah ingatkan kita, waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah namaku, ingatlah diriku selalu di dalam hatimu. Ya. Hati yang mana sebenarnya? Apakah hati yang kasar, hati yang zahir? Ya. Hati yang sebenar hati bukanlah yang kasarnya, yang disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Nah, tapi hati yang sebenar hati itu yang dikatakan yang tidak berdarah. Mana yang tidak berdarah? Itu yang disebut namanya latifatu qalbu rabbani namanya. Latifatu qalbu rabbani, yang halus. Ya, kalau dicencang-cencang kajinya di sini, hati yang halus, latifatu qalbu rabbani. Nah. Mana dia? Itulah yang disebut namanya dengan ruhani. Nah, makanya disebut hati ruhani. Nah, hati ruhani itu yang mana sebenarnya? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itu maksudnya itu. Itu maksudnya yang ruh itu. Dan yang ketiga, yaitu sifat. Nah, sifat itu ya, pada insan inilah yang disebut namanya dengan ruh. Disebut nama dengan ruh nih. Kenapa sifat itu betul-betul disebut namanya nyata pada ruh? Karena sifat itu maksudnya adalah tempat memandang akan kelakuan diri Allah. Sifat itu tempat memandang kelakuan Allah. Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, iradat, dan hayat. Kalau tidak nyata sifat hayatnya Allah pada ruh, maka ruh itu tak hidup. Berarti ruh itu hidup karena hayatnya Allah tuh, itu maksudnya.
Kalau tidak nyata sifat sama basar kalamnya Allah pada ruh, ruh itu tidak akan pernah bisa melihat, mendengar, dan berkata. Kalau tidak nyata ilmu kuda iradat Allah pada ruh, maka ruh itu juga tidak akan pernah bisa mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Maka sebenar-benarnya yang berkehendak itu, yang hidup itu, yang melihat dan mendengar itu bukan ruh yang sebenarnya. Sebenar-benarnya yang hidup itu adalah si hayat. Sebenar-benarnya yang mendengar itu adalah si sama. Sebenar-benarnya yang memandang itu adalah si basar. Sebenar-benarnya yang berkata itu adalah si kalam. Sebenar-benarnya mengetahui, berkuasa, dan berkehendak itu adalah si ilmu, si kudat, dan si iradat itu. Nah, terakhir, zat pada diri insan ini disebut namanya dengan rahasia. Rahasia apa maksudnya? Rahasia Allah. Maka disitulah dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya yang sesungguhnya. Rahasia apa? Rahasia tempat memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Jadi kalaulah insan itu tanpa memandang zat, sifat, asma dan af'al, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini sebutannya. Insan ini disebut namanya wujudullah. Insan ini disebut namanya ainullah. Insan itu disebut namanya hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memandang, Bapak Ibu ingin melihat secara sempurna nyatanya wujud rupanya Allah, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Zohir dan batin Bapak Ibu. Itu mandangnya. Nah, sekarang kita turunkan ke bawah lagi pemahamannya. Kalau tubuh sudah kembalikan kepada asalnya adalah Nur Muhammad. Nih, asalnya Nur Muhammad. Ruh atau diri yang batin dikembalikan kepada asalnya. Kalau dikembalikan kepada asalnya, bahwa ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Kalaulah tubuh, diri yang zohir, dan ruh tubuh yang batin asalnya adalah Nur Muhammad, maka disebutlah insan itu yang zohir dan yang batin disebut namanya Muhammad Bapak Ibu. Sempurnalah Muhammad. Lalu siapa Muhammad itu? Nah, nih, jangan tertahan pada Muhammad. Kalau kita tertahan pada Muhammad, nanti bertuhan kepada Muhammad pula nanti. Padahal Allah cuma yang Esa. Siapa Muhammad itu? Nah, apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Setelah kita tahu asal daripada tubuh dan ruh adalah Muhammad atau Nur Muhammad, kembalikanlah asal Nur Muhammad itu kepada asalnya. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah dikatakan rahasia wujud diri Allah. Nur Muhammad ini adalah rahasia wujud diri Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah rahasia wujud diri Allah, maka tiada lain Allah lah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka disitulah Ustadz katakan, ya, kita mesti paham mana yang awal mula pertama kali Allah ciptakan dan Allah jadikan. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, lu kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nah, ini kita masuk Nur Muhammad Bapak Ibu. Siapa Nur Muhammad itu? Kita lihat Nur Muhammad ini, ya,
dalam bahasa syariatnya, ini kita buat sini biar mudah Bapak Ibu. Nur Muhammad dalam bahasa syariat, dalam bahasa thariqat, dalam bahasa hakikat, dalam bahasa ma'rifat. Nur Muhammad itu ya, karena dia adalah yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu, maka Nur Muhammad ini secara bahasa syariat disebutlah namanya dengan alam. Disebutlah namanya dengan sesuatu. Disebutlah namanya dengan makhluk. Disebutlah namanya dengan hamba. Ya. Jadi Nur Muhammad itu secara bahasa syariat disebut namanya alam, sesuatu, makhluk atau hamba. Yang kedua, siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini secara bahasa thariqat disebut namanya Miratillah. Nah, Miratillah. Maksudnya cermin Allah. Rupanya Bapak Ibu, alam, sesuatu, makhluk atau hamba itu secara bahasa thariqatnya disebut cermin Allah. Jadi alam ini, sekalian yang wujud ini disebut namanya cermin bagi Allah. Apa maknanya cermin Allah itu? Atau cermin bagi Allah? Alam dan diri kita ini adalah cermin tempat memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Satu contoh Bapak Ibu, ya. Bisakah Bapak Ibu melihat diri sendiri, wajah sendiri? Dalam keadaan duduk sekarang nih, bisa nggak melihat? Nggak pernah bisa. Itu menandakan bahwa diri kita nggak ada. Itu ilmunya dulu. Bapak Ibu tak bisa lihat wajahnya, ya. Itu bukti bahwa diri Bapak Ibu itu tak ada. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang akan wajah dan diri sendiri? Bagaimana caranya? Cermin. Maka cermin itulah tempat memandang akan wajah rupa diri sendiri. Ini berkias-kias memahami dulu. Cermin itu adalah tempat memandang wajah rupa diri sendiri. Jadi artinya kalau kita ingin melihat wajah kita, kalau kita ingin melihat diri kita sudah rapi atau belum, ya, maka pandanglah kepada cermin. Cermin itulah tempat memandang wajahnya akan rupa diri kita sendiri. Rupanya alam, makhluk, sesuatu yang dikatakan sebagai Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah sebenarnya cermin untuk memandang akan wajah rupa Allah yang sempurna, yang maha suci, yang maha besar dan maha terpuji. Disitulah dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau, hai Muhammad, tempat memandang akan diriku. Dan aku jadikan alam tempat memandang nyatanya akan dirimu. Rupanya Nur Muhammad itu adalah cermin untuk memandang akan wujud rupa Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Jadi alam, sesuatu, makhluk atau hamba yang dikatakan Nur Muhammad tadi adalah sebagai cermin Allah tempat memandang nyatanya rupa diri Allah. Jadi diri kita ini adalah cermin memandang rupa diri Allah. Yang ketiga, secara makna hakikat, Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan wujudullah atau ainullah atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya akan Allah itu sendiri. Ya. Jadi alam, makhluk, sesuatu, secara bahasa hakikatnya, itu adalah tempat memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah yang sebenar-benarnya.
Ya. Maka disitulah dikatakan oleh Allah itu, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Nah, kita lihat. Allah itu nur langit dan bumi. Jadi nur itu jangan diartikan cahaya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu artikan cahaya, jadi maknanya akan berbeda. Nanti terpandang Allah itu cahaya apa ya? Merah apa? Hitam kah? Hijau kah? Bukan. Ini bahasa metafora. Allah nur. Allah itu jangan diartikan dengan cahaya. Ini Ustaz maksud, Ustaz kasih tahu pahamnya. Kalaulah nur itu tidak boleh diartikan dengan cahaya, lalu apa makna nur itu yang sebenar-benarnya? Supaya betul-betul nyata nanti ainullah atau wujudullah atau hakikatullah ini. Nah, nur itu maknanya terang. Nah, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maksudnya bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, yang jelas dan yang terang, itulah yang dikatakan namanya nur. Dan nur itulah sebenar-benarnya tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Sekarang Ustaz mau tanya Bapak Ibu nih. Nah, paham atau tidak? Kita naik ke atas sedikit. Apakah nur ini yang terang atau Allah itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas, nyata dan wujud atau Allahkah yang jelas, terang, nyata dan wujud? Allah itu yang sebenar-benarnya yang terang, jelas, nyata dan wujud. Itu maknanya secara makna hakikat. Allah nurus samawati wal ard itu, Allah itu betul-betul terang, jelas, nyata, wujud pada sekalian langit dan bumi. Jadi Allah itu dah nyata Bapak Ibu. Allah itu dah benar-benar terang, jelas, nyata, terang dan jelasnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi ini. Disitulah dikatakan karena Allah yang wujud tunggal semata-mata dan dia benar-benar jelas dan terang wujudnya, maka sekalian langit dan bumi ini yang disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah. Makanya Allah katakan, selalu Ustaz antarkan dengan mukadimah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan, berkami-kami Allah tuh menunjukkan kebesarannya Dia yang aku tuh, yang besar tuh. Kami telah memperlihatkan wujud kami, kenyataan kami pada sekalian ufuk. Sekalian ufuk itu sekalian alam semesta. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihat dan menyaksikan nyatanya diri kami ini. Lebih nyata dari segala yang wujud. Lebih nyata dari sekalian alam. Lebih nyata daripada dirimu. Kalaulah diri ini nyata, langit dan bumi nyata, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya langit dan bumi dan nyatanya akan diri kita ini. Kalau Allah lebih nyata dari segala sesuatu, kalau Allah lebih nyata dari segala yang wujud, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu mendindingi atau menghijab akan kenyataan diri Allah itu. Rupanya Allah wujud dan nyata itu Bapak Ibu tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Disitulah Allah menjelaskan dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah,
Sesungguhnya diriku telah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah menjelaskan dirinya telah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya kenyataan, memandang nyatanya wujud rupa dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, ini ada juga tetapinya nih untuk itikad. Walaupun diri Allah itu sudah meliputi sekalian alam, sudah meliputi segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, akan tetapi kesempurnaan memandang wujud diriku pada sesuatu itu sempurnalah pada insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Ini Allah katakan. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini sudah nyata meliputi diri setiap manusia itu, kata Allah. Jadi siapa yang ingin berjumpa denganku, siapa yang ingin melihat aku, siapa yang ingin bertatap wajah dengan aku, pandanglah kepada dirimu. Dirimu itulah sebenar-benarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa diriku. Begitulah Allah itu betul-betul nyata. Maka jangan dicari Allah itu keluar diri, tapi cari dan temui Allah itu yang sudah nyata menjadi rahasia diri insan ini. Maka kenalilah insan itu yang sebenar-benarnya. Allah bukakan rahasia insan. Dalam hadis qudsi itu apa kata Allah? Ini kata Allah, bukan kita. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, dirimu itu tuasanya itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku itu. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang kedua, kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu, dirimu itu adalah diriku dan akulah dirinya yang sebenar-benarnya itu. Maksudnya, aku yang manusia itu, aku yang insan itu, aku yang diri itu. Jadi manusia itu bukan dirimu. Insan itu bukan dirimu. Dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu. Akan tetapi insan, manusia dan dirimu itulah nyatanya diri aku. Ini yang Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu nak orang sebenarnya dong. Jangan ulang dulu. Bapak Ibu nak orang sebenarnya dong. Jangan disebut juga lagi. Lalu siapa orang itu? Siapa insan itu? Siapa diri itu? Aku, kata Allah. Kan Allah yang mengatakan insan itu aku. Pernah Bapak Ibu mengatakan insan itu Bapak Ibu? Padahal Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, yang tunggal, maka dialah yang mengatakan insan itu aku. Akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Maka sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah itu benar-benar wujudnya terang dan nyata pada sekalian alam. Sempurnanya nyatanya wujudnya pada sekalian alam, sempurnalah sebutannya dengan insan. Siapa insan? Insan itu aku yang sebenar-benarnya insan. Kesimpulannya, siapa yang ingin memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah zahir dan batin, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa diri Allah. Sekarang insan itu bernama Pak Sahroni. Sahroni itu nama rahasia diri Allah yang ke-101 itu. Ya, insan itu nama yang ke-100. Sekarang insan itu bernama Pak Sahroni. Nama Pak Sahroni itu adalah nama rahasia Allah yang nyata pada insan. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.